Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Abdul Khatami Putra dari kelas MP3 akan melakukan pembahasan soal sebagai nilai tambahan pelajaran matematika minat. Oke, langsung aja ke bagian pertama, yaitu lingkaran dan elips. Oke, nomor 1. Diketahui lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 2x plus 6y plus 49 sama dengan 0. Dan itu menyinggung sumbu x. Berarti kita tahu bahwa y sama dengan 0. Nah, nilai a yang memenuhi adalah... Nah, kalau gitu kita tulis dulu di sini. Persamaannya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat min 2ax plus 6y plus 49. Nah, karena dia bilang sumbu x berarti y sama dengan 0. Kita substitusi ke sini jadi x kuadrat min 2ax plus 49. Terus kita di sini juga bisa breakdown dulu untuk kita dapetin a dan b-nya. Kita sisihkan dulu yang ini. Nah, rumus mencari a itu adalah min setengah dari ini, dan b itu adalah min setengah dari ini. Oke, jadi kita langsung aja min setengah dari min 2a, jadi min 2a per min 2 sama dengan a, lalu adalah 6 per min 2 jadi min 3. Dengan begini kita bisa dapatkan nilai R-nya. Nah, rumus mencari R itu adalah a kuadrat tambah b kuadrat dikurang c. C itu apa? C itu adalah ini. Oke. A kuadratnya tadi kita udah dapat A-nya itu a kuadrat ditambah 9 karena min 3 dikurang sama ini, dikurang sama C-nya. C-nya itu adalah 49. Nah, aku sempat kelewat tadi sedikit di bagian untuk mencari R. Jadi R itu sebenarnya kita bisa ketahui teman-teman dari kita menggambar. Nah, karena dia bilang itu menyinggung sumbu X, berarti lingkarannya itu bisa diimajinasikan seperti ini. Yang sumbu X dong. Nah, karena sudah kita dapatkan nilai A dan B-nya, maka A itu segini di sini dan B itu di sini kan. Ini untuk titik pusat. Nah, maka dengan begitu R sama dengan B. B-nya adalah min 3. Jadi kita bisa langsung dapat di sini, masukin R-nya itu adalah min 3. Nah, udah gitu kita kali kuadrat, kita pindahin ininya, akarnya jadi ke samping jadi kuadrat. Jadi ini 9 tambah a kuadrat tambah 9 min 49. Nah, ini coret-coret, kita dapatkan a kuadrat sama dengan 49, a sama dengan plus minus 7. Kenapa plus minus? Karena akar. Oke, yang B. Lanjut, agar lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 4x plus 6y plus m sama dengan 0 dan berjadi-jadi 5, nilai m memenuhi adalah... Sama kayak tadi teman-teman, kita breakdown dulu, kita cari a dan b-nya berapa. Kita tulis dulu di sini biar lebih mudah. A-nya aku langsung aja ya teman-teman ya, karena udah tadi teman-teman tahu rumusnya apa. Min 3. Terus kita bisa dapatkan nilai R-nya sama kayak tadi. R-nya itu berarti kan diketahui soal 5 ya. Ups. 5 sama dengan A-nya itu 2 kuadrat ditambah B-nya itu min 3 kuadrat min C.
pindahin akarnya jadi kuadrat. 25 tambah 4 tambah 9 min C. C nya jadi min 12 yang E. Ya, C itu sama dengan M ya teman-teman, karena posisi M itu adalah di posisi C. Oke. Nomor 3. Jika titik A, B adalah pusat lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X min 2Y plus 3 sama dengan 0, maka hasil dari A min 2B. Oke, gampang, sama aja kayak tadi teman-teman. Cari dulu A dan B-nya. X min 2 plus 3 sama dengan 0. A nya ini 6 min 2 jadi min 3. B nya itu min 2 per min 2 jadi 1. Nah, karena dimintanya A min 2, B bahkan kita nggak perlu cari R nya teman-teman, langsung aja kita substitusikan. Min 2 ini 1, kita dapatkan di sini min 5 yang E. Lanjut. Diketahui L1 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 dan L2 berpusat di titik 12,5 jika kedua lingkaran tersebut saling bersinggungan di luar persamaan lingkaran L2 adalah, ini agak sedikit complicated ya teman-teman, tapi kita pelan-pelan aja per tahap. Di sini diketahui bahwa L1 sama dengan, ini sama dengan ya, sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini adalah bentuk sederhananya, bentuk bakunya memang seperti ini. Kalau bentuk aslinya itu kan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti 16 di sini adalah R kuadrat. Berarti kita bisa tahu R-nya berapa teman-teman. Tulis dulu di sini ya, pelan-pelan. L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Maka kita dapatkan R1-nya adalah akar 16 karena ya 4. Nah, terus kita di sini kan juga diketahui ya, titik pusatnya di titik pusat L2 itu di 12,5. Nah, karena kita ini pengen cari persamaan lingkaran L2, berarti kan kita harus tahu R2-nya berapa ya teman-teman. Nah, sementara R2 itu adalah penjumlahan dari R1 dan R2. Yang mana ini adalah jarak 2 titik. Nah, makanya kita pakai rumus jarak 2 titik. Itu 12 kuadrat tambah 5 ya. 5 min 0 kuadrat. Jadi akar 1/4 25. Ini jadi 169 13. Di sini kita dapatkan jarak 2 titiknya, dan seperti yang tadi aku bilang, jarak 2 titik ini adalah penjumlahan dari R1 dan R2. Maka untuk mencari R2-nya 13 dikurang R1 yaitu 4. Kita dapatkan di sini 9. Nah, baru dari sini kita bisa membuat persamaannya. Tadi kan titik pusatnya itu 12,5 ya teman-teman. Nah, lalu kita bikin pakai bentuk sederhananya, yaitu X min X1 plus Y min Y1. Jadi langsung aja ya teman-teman ya. 5 kuadrat sama dengan R-nya tadi itu 9 kuadrat. Terus di sini jadi X kuadrat, ini jadi min 24X, ini jadi berapa nih teman-teman? Ini jadi 14 ya. Oh, ini jadi 1/4 tambah Y kuadrat min 10Y plus Y 25 sama dengan 81 9 kuadrat. Kita dapatkan di sini X kuadrat tambah Y kuadrat min 24X min 10Y, terus ini jadi tambah kurang plus 88 tambah dengan 0 yang A. Lanjut.
Jika lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax min 8y plus 4 sama dengan 0 menyinggung sumbu x, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, satu-satu ya teman-teman. Kita tulis dulu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax min 8y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini tadi diketahui bahwa y-nya itu menyinggung sumbu x, maka y sama dengan 0. Langsung aja kita substitusikan lagi kayak nomor 1 tadi, x kuadrat tambah ax tambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman bisa nih nebak bahwa berapa nilai a ini, karena ini kan persamaan kuadrat biasa ya teman-teman ya. Jadi dan di sini juga ada 4. Jadi ini kalau ada 4 berarti ini adalah 2x. Ya kan? Ya, ini jadi 2x. Maka bukan 2x, 2 kali 2. Maka di sini A-nya adalah 4. Oke. Terus cara mencari pusat, titik pusat. Intinya titik pusat kan ya? Ya, pusat lingkaran. Kita taruh di sini A per min 2, B per min 2. A nya itu adalah 4 per min 2, B nya itu yang ini ya teman-teman, min 8 per min 2. Kita dapatkan di sini min 2, 4. Benar. Terus jadi ketinggalan. Nah, karena dia bilangnya itu adalah menyinggung sumbu x. Kalau menyinggung sumbu x kita bisa kira-kira gambar seperti ini ya teman-teman, sama kayak nomor tadi. Seperti ini. Karena ini dia titiknya di min 2 dan 4, maka R itu sama dengan B, which is 4. Maka jari-jari dekat 4 adalah 4, benar. Terus apa lagi? A-nya 4 tadi udah benar ya teman-teman ya. Lingkaran menyinggung sumbu Y, jelas-jelas dia bilangnya menyinggung sumbu X, berarti salah ya teman-teman. Makanya jawaban yang benar adalah 1, 2, 3 A. Lanjut. Ini sebuah lingkaran sepusat dengan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x min 2y min 9 sama dengan 0 dan menyinggung garis 12x plus 5y min 6 sama dengan 0. Persamaan lingkaran tersebut adalah, kita breakdown dulu teman-teman, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x min 2y min 9 sama dengan 0. Nah, terus kita cari A-nya, biar cepet aku langsung ya teman-teman ya. B-nya jadi jadi 1. Terus kita bisa dapatkan di sini R-nya. R-nya itu langsung min 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 9C. Kita dapatkan di sini 11. Terus udah. Terus kita bisa pakai rumus apa namanya teman-teman? X, rumus X yang persamaan biasa. Kita masukin di sini. Maka kita dapatkan ini ketinggalan teman-teman. Nah, terus kita pakai rumus persamaan yang biasa, X plus jadi plus ya teman-teman, plus 1 kuadrat tambah y min b jadi min 1 kuadrat sama dengan r kuadrat jadi 11 r. Nah, terus kita bisa cari persamaan lingkarannya. Tapi rumusnya sedikit berbeda teman-teman, karena kita pakai ada menyinggung garis. Jadi kita pakai yang R bentuknya seperti ini.
A kali A tambah B kali B tambah C. Nah, terus diketahui kan bahwa di sini ada menyinggung garis ya teman-teman, 12x x plus 5y min 6 sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman harus tahu mana ABC-nya, yaitu dulu adalah A, ini adalah B, ini adalah C-nya. Nah, dengan begitu kita bisa aja langsung masukin ke rumus yang ini. Oke. Substitusiin aja semuanya teman-teman. Berarti A-nya itu 12, A-nya itu min 1 tambah 5, 1 min 6. Nah, per 144 ditambah 25. Nah, kita dapatkan di sini ini jadi 12, 11, 20. Ini jadi 13 per 144 itu 12 tambah 12 sama 5 jadi 13. Nah, ini adalah 1. Nah, dengan itu kita bisa masukin di sini x plus 1 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, maka jawabannya itu yang A. Lanjut. Diketahui diameter sebuah lingkaran adalah ruas garis AB di mana A 2,3 dan B min 6,1. Persamaan lingkaran tersebut adalah. Kita gambar dulu teman-teman biar gampang. Nah, dia bilang yang A-nya itu adalah 2,3, berarti di sini 2, ini 3, di sini lah ya. Terus B-nya itu min 6, min 1, berarti di sini. Kira-kira di sini. Min 1. Nah, ini adalah diameternya. Berarti kita tarik garis ya teman-teman. Oke. Nah, dari sini kita bisa mulai ngelihat bahwa untuk mencari diameter ini kita bisa membuat segitiga teman-teman. Segitiga di mana? Segitiga di sini. Turun ke bawah segini. Nah, teman-teman perhatiin ini adalah 2,3, ini adalah min 6, min 1. Maka dari sini ke sini jumlahnya adalah 4. Sedangkan dari sini ke sini itu jumlahnya 8 karena min 6 ke 2. Oke. Nah, maka kita bisa dapatkan diameternya melalui rumus Pythagoras. Karena ini siku 3 siku. Ini 64 tambah 16. Kita dapatkan di sini adalah akar 80. Jadi 4 akar 5. Nah, terus karena X ini jatuhnya diameter, nah sementara kita butuhnya R ya teman-teman, maka R-nya itu adalah dibagi 2, jadi 2 akar 5. Oke. Nah, setelah itu kita bisa cari titik pusatnya. Nah, ini karena ada 2 titik teman-teman, jadi teman-teman pakai yang X1 ditambah X2 per 2, terus Y1 ditambah Y2 per 2. Nah, ini yang pertama adalah min 6 tambah 2 per 2, min 1, 3 per 2. Kita dapatkan di sini P-nya adalah min 2,1. Terus kita langsung aja teman-teman masukin ke rumus mencari persamaan, yaitu yang X plus 2 tambah Y, ini 1 jadi min 1 kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat. Kalau dikuadratin berarti jadi
4 kali 5 20. Oke, langsung aja kita urai ya teman-teman. X kuadrat tambah 4x plus 4 tambah y kuadrat, ini jadi min 2y plus 1 sama dengan 20. Terus kita dapatkan di sini x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x min 2y min 15 sama dengan 0. Jawabannya yang C. Lanjut. Persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 6x plus 4y min 12 sama dengan 0. Titik 7,1 adalah. Oke, ini kita berarti akan coba cari dulu, terus dulu ya teman-teman, biar nggak bingung. X kuadrat y kuadrat min 6x plus 4y min 12 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa ketahui titiknya kan ada ya, 7,1. Oh, ini tuh pakai yang ini teman-teman. Jadi kita kasarannya belah 2 persamaan ini. Kita jadi belah 2. Nah, maka kita dapatkan di sini x1x karena kan di x kuadrat tambah y1y tambah setengah berarti apa nih? ax1 tambah setengah ax tambah setengah by1 tambah setengah by, agak panjang ya teman-teman ya, ditambah c sama dengan 0. Nah, ini rumusnya teman-teman. Nah, kita tinggal masukin aja x1x tambah y1y min, aku masukinnya satu-satu ya teman-teman ya, min setengah a berarti 6 apa nih, 6 x1 tambah kok 6 teman-teman, 3x1 terus ini setengah a berarti ini jadi min 6 x ditambah ini jadi 2y min 1 tambah 2y min 12 sama dengan 0. Baru masukin yang x nya 7x tambah y min dari 21 min 21 3x tambah 2 tambah 2y min 12 sama dengan 0. Kita kerjain jadi 4x tambah jadi 3y 3 min 31 0 yang delta. Lanjut. Persamaan garis singgung lingkaran x min 3 kuadrat tambah y plus 5 kuadrat tambah 80 yang sejajar dengan garis y min 2x plus 5. Nah, ini kita udah diketahui kan persamaan garis singgungnya, berarti kita bisa cari titik pusatnya. Kan tadi itu apa sih? X min 3 kuadrat tambah y plus 5 kuadrat sama dengan 80, berarti a nya itu kan 3 ya, 3 terus ini min 5 karena dia jadi plus. Nah, maka dari situ kita bisa dapatkan r nya aku langsung aja ya teman-teman, ini akar 80 jadi 4 akar 5. Terus dikatakan di sini sejajar. Kalau sejajar berarti gradiennya sama atau m-nya sama. Ini sebenarnya teman-teman bisa lihat m-nya itu langsung dapat 2. Kenapa? Karena y-nya kan harus sama dengan ya. Otomatis ini min 2-nya harus pindah ke kanan jadi 2x, dan rumus gradien itu adalah mx, berarti x m itu adalah 2. Terus kita masukin ke rumus persamaan garis singgung lingkaran, yang mana yang ini y min b sama dengan m x min a tambah r m kuadrat tambah 1. Langsung aja substitusi teman-teman, y tambah berapa nih, 5 2
X min 3 tambah 4 akar 5 akar 5. Terus kita dapatkan di sini Y plus 5. Ini dimasukin 2X min 6 jadi tambah ini jadi 20 plus minus karena ini akar ketemu akar. Lalu kita dapatkan pindah ruas 2X min 11 plus minus 20 yang A. Lanjut, salah satu persamaan garis siku lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 8Y plus 15 sama dengan 0. Oke, sama kayak tadi teman-teman, bedanya dia adalah tegak lurus. Oke, terus dulu X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 8Y plus 15 sama dengan 0. Terus ini tadi kan tegak lurus, berarti ini kan ini itu M itu kan berarti min setengah ya teman-teman, karena nih pindah ruas jadi min X terus dibagi 2 jadi M itu adalah min setengah. Sementara kalau kita mau cari M2 nya itu harus perkalian M1 kali M2 sama dengan min 1. Maka kita masukin aja M2 dikali min setengah sama dengan min 1. Maka M2 nya itu 2. Oke. Terus kita juga bisa cari A dan B nya. A nya di sini adalah min 4 min 2 jadi 2. B nya ini min 8 min 2 jadi 4. Nah kita juga bisa cari R tambah dikurang 15 berarti akar 5. Tuh lihat teman-teman. Oke, langsung aja masukin ke rumusnya. Y min B sama dengan M X min A plus minus R M kuadrat plus 1 sama kayak tadi teman-teman. Substitusi ini 4 ya tadi, terus ini 2, ini X min 2 plus minus akar 5 jadi 5. Terus ini Y min 4 2X min 4 plus 5. Nah ini bisa kita coret, maka menyisakan kita dengan 2X min Y plus 5 sama dengan 0 yang bebek. Lanjut, titik puncak mayor dari elips 16X kuadrat plus 4Y kuadrat min 96X plus 8Y plus 84 sama dengan 0. Oke, ini agak beda teman-teman karena memang beda cara ya, lebih complicated sedikit. Kita tulis dulu persamaannya 4Y kuadrat min 96X plus 8Y plus 84 sama dengan 0. Nah dari sini kita kelompokkan terlebih dahulu X sama X, Y sama Y, karena nanti kita mau keluarin dan kita bagi. Oke, kita kelompokin dia dengan X ini min 96X, ini 4Y kuadrat tambah 8Y. Kalau yang konstanta biarin aja ya teman-teman di ujung. Nah terus kita dari sini kita keluarin ininya nanti, terus kita keluarin X nya, bukan X nya, 16 dan 4 berarti kita keluarin 16 jadi ini X kuadrat min 6 bagi 16 itu 6X tambah 4 nya keluarin 4 Y kuadrat tambah 2Y. 84 nya dikeluarin jadi min 84. Nah terus di sini emang agak tricky teman-teman. Jadi gimana caranya nanti yang dikurung-kurung ini tuh menjadi persamaan seutuhnya gitu, karena ini nggak ada C nya ya, semuanya di X kuadrat dan X doang. Nah maka kita harus pinter-pinter mikirnya atau kita juga bisa pakai rumus, yaitu B per 2 kuadrat. B nya itu yang ini. Oke. Nah jadi kalau B 2 per 2 kuadrat, maka 6 per 2 kuadrat
atau 3 kuadrat 9. Berarti jadi gini teman-teman maksud aku. Min 6x plus 9 karena tadi b/2 kuadrat. Sama halnya dengan yang di sini, maka kita bisa dapatkan plus 1. Tapi teman-teman jangan lupa di ruas sebelah kanan ditambah dari apa yang tadi ditambahkan di sini. Oke, karena ini ditambahkan di sini tapi berada di dalam kurung atau di bawah naungan 16, maka ini dikali ini dulu baru sama dengan di sini gitu loh. 16 ditambah 16 kali 9 terus ditambah sama seperti di sini juga, jadi 4 kali 1 4. Terus ini dikerjain jadi 16 kali 9 84 tambah dikurang 84 dikurang 80 berarti 64. Oke. Nah, terus kita bisa kelompokin yang ini nih teman-teman, ini dan ini menjadi sebuah persamaan 16. Jadi ini adalah x min 3 kuadrat. Kita jadiin bentuk persamaan ya, bentuk pengelompokan seperti ini ya teman-teman ya. Terus ini jadi y min plus 1 sebenarnya 64. Nah, di tahap ini kita pengen mengubah ininya jadi sama dengan 1. Nah, gimana caranya? Kita bagi aja semua dengan 64. Oke. Kalau kita bagi semua dengan 64, maka 16 bagi 64 ini jadi x min 3 kuadrat tambah 4 y plus 1 kuadrat sama dengan 1 karena dibagi 4. Nah, ini 64 bagi 16 itu menyisakan 4 di sini. 4 bagi 4 menyisakan 16 di sini. Sama dengan 1. Nah, terus kalau udah bentuk seperti ini, kita bisa menentukan mana a kuadrat, mana b kuadrat. A kuadratnya ini, b kuadratnya ini. Nah, terus kalau A-nya itu lebih kecil daripada B, maka bentuk elipsnya adalah vertikal. Nah, oke, ini kan tadi B kuadratnya sama dengan 16 ya. A kuadratnya sama dengan 4. Dengan begitu kita bisa mencari C-nya. Dikurang. Jadi C kuadrat itu adalah 12. C-nya itu adalah 2 akar 3. Oh, ini juga harus dikerjain ya teman-teman. Berarti 16. Kalau B-nya itu adalah 4. A-nya itu adalah 2. Oke. Tadi kan vertikal ya. Berarti diketahui kan mana tadi? Ini. X min 3 dan Y plus 1. Berarti ini adalah A dan B-nya gitu teman-teman. Ini titik pusatnya bisa kita ketahui di sini aja ya. Gimana ya di sini? P-nya itu adalah sama dengan 3, min 1. Nah, karena kita udah punya A, B, C, kita bisa bikin elipsnya. Karena tadi kan vertikal karena A lebih kecil daripada B. Nah, di sini titik pusatnya adalah misalnya aja ya teman-teman ya. 3, min 1. Maka yang ditanyakan itu mayor, titik puncak mayor. Maka kita pakai yang B-nya. Maka B-nya itu adalah 4. 4 ke sini, 4 ke sini. Maka titik puncaknya itu adalah di sini min 1 ditambah 4 jadi 3,3. Di sini min 1 dikurang 4 jadi 3, min 5. Yang lanjut 12. Persamaan elips yang memiliki puncak 7,5 dan minus 3,5 serta salah satu fokusnya adalah 5,5 adalah. Oke, di sini kita bisa coba langsung gambar. Karena diketahui titik-titiknya ya teman-teman. Di sini. Nah, ini kan tadi ada 7,5. Di sini ada berarti min 3,5. Terus
Di sini juga diketahui bahwa salah satu titik fokusnya adalah di 5,5, berarti di sini. Oke. Nah, dan begitu kita bisa tahu ini sisinya berapa? 2. Nah, maka A-nya itu adalah 7 dikurang 2 sama dengan 5. Oke. Terus karena kita tahu A-nya itu 5, maka kita bisa tahu C-nya berapa, karena C itu adalah 5 dikurang 2, jadi 3. Oke. Terus kita juga udah punya A dan B, maka kita bisa dapat A dan C, maka kita dapat B bisa itu A kuadrat tambah C kuadrat, maka 25 dikurang 9 sama dengan 16. Ini di akar lupa. Maka dapat 4. Terus kalau kita udah punya A dan B, maka kita bisa buat persamaannya, karena ditanyakan persamaannya ya teman-teman. Oke, langsung aja masukin. Untuk A nya itu dari ini teman-teman. Nah, karena ini 5, kan kita pengen tahu titik pusatnya kan teman-teman. Untuk membuat persamaan, maka 5 dikurang 3, kita dapatkan 2. Maka nanti titik pusatnya itu adalah 2,5. Oke, langsung aja masukin ke rumus. X kuadrat tambah 25. Ya, ini kan 25 ya. A kuadrat. Terus tambah ya min 5 kuadrat dengan 16 karena. Terus ini kita pengen sama dengan 1 kan. Nah, dengan itu jadi kita kayak nge-reverse gitu loh teman-teman. Ini kan dan 1. Kita pengen reverse jadi persamaan. Nah, makanya kita bagi atau dikali dengan perkalian dari 25 kali 16, itu adalah 400. Maka kalau kita kali 400 kali 400, maka di sini akan jadi 16 X min 2 kuadrat tambah 25 Y min 5 kuadrat sama dengan 400. Nah, ini langsung aja kita jabarkan. Oke. Terus dikerjain dulu teman-teman. Ini jadi 16 X kuadrat tambah 25Y kuadrat 25Y kuadrat min 64X min 250 sama dengan dipindahin ke kiri jadi 400 kurang 64 dikurang 625. Kita dapatkan di sini min 289 ya. Oke, 16x kuadrat tambah 25 kuadrat min 4x min 250 Y tambah 289 karena dipindah ruas ke kiri. Jawabannya yang bebek. Oke, lanjut. Diketahui elips dengan titik pusat 2,5, panjang sumbu mayor 12, sumbu minor 8. Jika sumbu mayor sejajar dengan sumbu X, maka persamaan elips tersebut adalah. Kita bisa gambar lagi teman-teman di sini. Kan diketahui titik pusatnya itu 2,5 di sini ya. Terus sumbu mayornya itu adalah 16. Maka sebentar, B-nya itu kita bahas sumbu mayornya itu sejajar dengan sumbu X, berarti dia itu bentuknya horizontal. Nah, berarti karena sumbu mayor X, berarti di sini adalah tadi kan kita 12, berarti ya berarti A-nya sama dengan 6 karena di sini
Di sini 6 karena 12. Terus atas ke bawah itu 4 karena 8. Nah, B-nya itu adalah 4. Langsung aja kita masukin ke rumus. X min petik besar itu T2 kuadrat per A kuadrat itu adalah 36 ditambah Y plus 5 kuadrat kali 4, 16 sama dengan 1. Maka jawabannya yang cacing. Lanjut. Diketahui elips dengan titik pusat 0,0, panjang sumbu mayor 24 dan panjang lactus rectum 32,3 jika sumbu mayor terletak pada sumbu Y. Persamaan elips tersebut adalah. Nah, kalau ditanya lactus rectum, teman-teman harus tahu rumusnya. LR atau lactus rectum itu adalah 2 kali A kuadrat per B. Nah, karena di sini udah diketahui lactus rectumnya, maka kita langsung aja tulis di sini 3 sama dengan. Nah, di sini kan diketahui panjang sumbu mayornya 24, berarti dan ini sumbu mayornya tetap pada sumbu Y, maka yang sumbu mayor itu adalah B. B-nya adalah 24 bagi 2, 16. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi 2A kuadrat per 12. Kita bisa coret jadi A kuadrat sama dengan 64. Oke. Terus B kuadratnya adalah 12 kuadrat jadi 144. Nah, langsung aja masukin ke rumusnya. X kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat tambah 140 tambah per. Nah, ini dia mintanya Y dulu, jadi kita Y dulu. Y kuadrat 144 tambah yang delta. Soal terakhir, jika persamaan sebuah elips adalah 9x kuadrat tambah 25y kuadrat min 18x plus 100y sama dengan 116, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, seperti ini, maka kita ngapain dulu nih? Oh, kita cari yang kebentuk elips tadi, teman-teman. Kita tulis dulu ya di sini. 9x kuadrat tambah 25y kuadrat min 18x tambah 100y sama dengan 112. Nah, dari sini kita sama kayak tadi kelompok-kelompokin dulu. 9x kuadrat min 18x plus 25y kuadrat ditambah 100y kurang, dikurang sama dengan 116. Terus sama kayak tadi, aku percepat aja ya teman-teman ya. Jadi x kuadrat ini kan B kuadrat jadinya min 2x, nanti ini jadi plus 1, 25y kuadrat tambah 4y jadi 4. Ini dikali 9 kali 1 berarti 116 ditambah 9, 5 kali 4 tambah 100. Kita dapatkan di sini adalah 225. Nah, ini jadi 9x min 1 kuadrat tambah 25 y plus 2 kuadrat. Kita pengen jadiin 1, kita bagi 225 semua. Maka kita dapatkan di sini, ini tukeran aja ya teman-teman, karena ini kebetulan perkaliannya sendiri. Maka x min 1 kuadrat per 25 tambah y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. A nya lebih daripada B, maka kita simpulkan bahwa ini adalah horizontal. Titiknya itu, titik pusatnya adalah jadi 1,2 min 2. Oke. Terus di sini kan ada A kuadrat, maka A kuadratnya itu 25, maka A nya 5, B nya itu
ini 9. Maka 3 C-nya itu 25 kurang 9 itu adalah 16 C, berarti C-nya 4. Oke. Ini udah yang kejawab belum? Udah, ini benar. Titik puncak. Titik puncak kita bisa cari dari rumus titik puncak, teman-teman. Nah, ini bahasanya beda-beda ya, teman-teman. Cuman aku makainya H plus minus A, K. Karena ini yang horizontal. Nah, maka kita dapatkan di sini H-nya itu kan tadi 1 atau si X ya, teman-teman. 1 kalau diminusin dengan A-nya itu 5, Y-nya itu min 2. Berarti kita dapatkan di sini min 4, min 2. Terus kalau misalnya ini plus 1 tambah 5, min 2. Maka ini kita dapatkan 6, min 2. Nah, titik puncak elipsnya benar. Satu titik fokus elips, berarti kita gambar dulu di sini. Nah, titiknya kan tadi 1, min 2. Nah, karena titik fokus kita pakainya yang C. C-nya kan tadi kita kata 4, maka di sini 5, min 2 ini yang F satunya misalnya. Terus di sini 1 dikurang 4 maka min 3, min 2 ini F2. Nah, maka kita dapatkan 3, min 3, min 2, 5, min 2. Salah. Eksentrisitas elips tersebut. Nah, rumus eksentrisitas itu adalah C per A. C-nya adalah 4, A-nya 5. Salah. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 2, tapi di sini nggak ada ya, teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun jawaban dan cara pekerjaan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.